Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Rifai. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana konsep dari perkembangan teknologi komunikasi, yaitu dari berbagai sudut pandang, yakni aliran perkembangan masyarakat informasi, fungsi inovasi, fungsi informasi, dan yang terakhir itu ada etika dalam penggunaan teknologi komunikasi. Nah, untuk itu mari sama-sama kita simak video ini untuk mendapatkan keseluruhan insight-nya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu kita akan sedikit membahas tentang aliran perkembangan masyarakat informasi. Jadi dalam beberapa dekade terakhir ini, di era globalisasi ini, masyarakat kita telah mengalami yang namanya transformasi secara garis besar. Ini dalam hal ini di video ini mengalami transformasi dari segi perkembangan teknologi komunikasi. Nah, jadi dahulu itu komunikasi manusia itu terbatas pada percakapan lisan. Artinya dahulu itu untuk kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan tidak bisa kita berkomunikasi dengan orang yang jauh itu secara lisan. Yakni dahulu itu kita menggunakan berupa tulisan, surat menyurat, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, tetapi kemudian datanglah teknologi dalam segi komunikasi, yaitu datanglah teknologi komunikasi yang telah mengubah segalanya. Nah, di sini saya menyebutnya dengan aliran perkembangan masyarakat informasi. Nah, artinya ini merupakan tahap di mana teknologi komunikasi memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam aliran ini kita melihat sebuah pergeseran dari komunikasi secara lisan ke tulisan, yakni seperti yang saya katakan tadi, jarak jauh kita hanya menggunakan tulisan berupa surat, dan kemudian dari media cetak seperti koran itu mengalami transformasi ke yang namanya radio, baik televisi maupun internet. Nah, kemudian definisi fungsi informasi. Nah, sekarang kita bicara tentang fungsi informasi ini sendiri. Nah, jadi fungsi informasi itu merupakan apa yang membuat teknologi komunikasi ini begitu penting. Yakni ini adalah sebuah proses pengiriman, baik itu penerimaan dan pertukaran data, informasi, dan sebagainya, yang memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Dalam hal ini teknologi komunikasi memungkinkan kita untuk mengirim dan menerima berita, pendapat, informasi, pendidikan, hiburan, dan yang lainnya itu dengan lebih cepat dibanding zaman dahulu yang masih teknologi komunikasinya belum begitu modern seperti sekarang. Dan dalam hal ini sekarang ini informasi penting itu bisa lebih cepat dan efisien kita dapatkan. Kemudian di sini definisi fungsi inovasi. Nah, jadi tidak hanya fungsi informasi, melainkan teknologi komunikasi juga memainkan peran besar dalam sebuah inovasi. Maksudnya, bagaimana teknologi komunikasi membantu kita menghasilkan sebuah solusi kreatif dan perbaikan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Nah, ketika kita bicara tentang inovasi,
Ini melibatkan pengembangan perangkat baru, baik itu berupa aplikasi ataupun layanan yang meningkatkan efisiensi dan kualitas komunikasi kita. Kemudian tidak hanya itu, dalam perkembangan teknologi di lingkup komunikasi ada namanya etika. Jadi kita sebagai pengguna itu harus memiliki etika dalam penggunaan teknologi komunikasi. Namun dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, kita dihadapkan dengan tantangan yang namanya etika pengguna. Jadi etika pengguna ini maksudnya sebuah kumpulan aturan ataupun nilai-nilai moral yang mengatur perilaku individu saat menggunakan teknologi komunikasi. Nah, dalam hal ini mencakup pertanyaan tentang privasi, keamanan, penyebaran informasi palsu atau berita hoax, dan perilaku online yang bermartabat. Nah, penting bagi kita untuk berpikir secara etis saat kita berinteraksi dengan teknologi komunikasi. Jadi pada akhirnya teknologi komunikasi merupakan kekuatan utama di era masyarakat informasi, di era globalisasi seperti saat ini. Aliran perkembangan masyarakat informasi, fungsi inovasi, dan etika penggunaan dalam teknologi komunikasi ini semua memainkan peran yang sangat penting dalam konteks ini. Saya berharap semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Demikian, saya Pisri Pai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.